Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asik Nabran dengan NIM 236501. Di sini saya akan mereview jurnal dari materi 3 sampai materi 7. Oke, baik. Di materi ketiga yaitu pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi informasi dalam mendorong lahirnya aktivitas hukum di ruang digital, interaksi, komunikasi, transaksi elektronik melakukan pengaturan hukum yang mampu menjamin kapasitas dan hukum cyber. Hukum cyber cabang hukum yang mengatur aktivitas dan hubungan hukum melalui sistem elektronik. Tujuannya menciptakan kepastian hukum, melindungi hak pengguna, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Ruang lingkup hukum cyber yaitu mencakup transaksi elektronik, perlindungan hukum digital, perlindungan data pribadi, kejahatan cyber, keamanan sistem informasi, serta etika dan tata kelola internet. Selanjutnya, pendekatan keamanan dilakukan melalui pendekatan hukum, teknologi, dan sosial etika terpadu untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Nah, selanjutnya itu adalah perkembangan hukum dan tujuan UU ITE Cyber Indonesia. Perkembangan hukum cyber Indonesia dimulai dari era regulasi perkembangan pada masa informasi hingga lahirnya UU ITE tahun 2008 yang direvisinya pada tahun 2016 sebagai penyempurnaan regulasi. Tujuan UU ITE memberikan kepastian hukum transaksi elektronik, melindungi kepentingan nasional, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi di ruang digital. Selanjutnya yaitu materi keempat, pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya aktivitas hukum di ruang digital, interaksi, komunikasi, dan transaksi elektronik memerlukan peraturan hukum yang mampu menjamin kepastian dan asas penting dalam hukum pidana cyber. Nah, pertama yaitu adalah tentang jurisdiksi. Kejahatan cyber tidak mengenal batas wilayah, bersifat virtual, dan melibatkan banyak negara dalam satu kasus. Selanjutnya, locus dan tempat delete. Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana yang sedang. Tempus delictis adalah waktu terjadinya tindak pidana. Keduanya penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana atas dasar hukum yang telah ada sebelumnya dan hukum pidana tidak berlaku sebelumnya. Selanjutnya, asas berlaku hukum pidana. Indonesia mengenal asas teritorial, nasional, nasional aktif, nasional pasif, dan asas universal. Pengecualian internasional. Beberapa pihak memperoleh imunitas berdasarkan hukum internasional, mendapatkan kompleksitas yurisdiksi. Selanjutnya di materi kelima, pendahuluan kemajuan teknologi informasi selain membawa manfaat, menunjukkan beberapa bentuk kejahatan baru. Selanjutnya, jenis-jenis kejahatan teknologi informasi, yaitu kejahatan teknologi informasi, kategori kejahatan TI, motif kejahatan TI, carding, modus dan dampak carding, dan pencegahan. Pertemuan ke-6, pembuktian cybercrime menghadapi tantangan karena sifat bukti digital yang mudah berubah, sulit dilacak. Mekanisme pembuktian cybercrime, yaitu masalah pembuktian digital, sistem pembuktian pidana, alat bukti elektronik, syarat bukti elektronik, digital forensik. Pertemuan ke-7, keabsahan alat bukti elektronik dituntut oleh pemenuhan syarat formal dan material. Keabsahan alat bukti elektronik dan persidangan. Yang pertama yaitu adalah syarat formil. Sistem elektronik harus andal dan
penggeledahan serta penyitaan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kedua, bentuk penyajian bukti. Bukti dapat disajikan dalam bentuk asli atau hasil cetak, tergantung efektivitas penyampaian di persidangan. Ketiga, chain of custody merupakan dokumentasi perjalanan bukti untuk menjamin integritas dan keasliannya. Keempat, peran saksi ahli. Saksi ahli digital forensik membantu hakim memahami bukti teknis dan memastikan keabsahan bukti. Nah, kesimpulan, hukum cyber hadir sebagai respon atas perkembangan teknologi informasi dan aktivitas di ruang digital. UU ITE menjadi dasar hukum utama dalam mengatur transaksi elektronik dan penanggulangan kejahatan cyber di Indonesia. Kejahatan cyber bersifat lintas atas sehingga membutuhkan pemahaman yang yuridiksi atas dasar hukum pidana. Penegakan hukum cybercrime bergantung pada keabsahan alat bukti elektronik dan dukungan digital forensik dengan regulasi kerjasama yang baik. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi